Orang yang mendewakan sains itu berpotensi menjadi seorang ateis. Jadi teman-teman, kehidupan di dunia itu memang sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa dipelajari tanda-tandanya, tanda-tanda kekuasaannya. Jadi dari mulai orang lahir, terciptanya dunia, hingga kematian, itu semua bisa dijangkau oleh sains. Namun setelah kematian itu, sains tidak bisa menjangkau karena sains tidak melakukan pengukuran dan pengujian serta pengulangan. Karena dalam sains itu adalah bagaimana sesuatu itu dilakukan teori, diuji, dan diterapkan tempat lain apakah sama. Itu prinsip dasar bekerjanya ilmu sains. Tetapi dalam kehidupan beragama, ketika sains itu belum muncul secara terstruktur, karena menurut perkembangan zaman, sains itu baru ada, kita baru mengenal ilmu pengetahuan itu pada masa Yunani Romawi, mungkin di awal Masehi. Sementara dunia diperkirakan oleh ilmuwan, mereka sendiri yang sudah 2-3 miliar umurnya. Ada satu lagi yang tidak bisa dijangkau oleh sains, yaitu sebelum sains sendiri itu muncul. Jadi bagaimana kehidupan manusia pertama, memang bisa ditelusuri secara teori, tapi tidak dilakukan pengukuran hasil dan tidak dilakukan pengulangan. Seperti manusia purba dan lain-lain. Itu bisa ditelusuri dari umur. Tapi kita sebagai orang Islam harus percaya bahwa manusia pertama Nabi Adam adalah manusia, bukan manusia yang seperti disampaikan oleh sains, ya, berupa manusia purba, berbentuk merupakan evolusi dari kera yang ada teorinya teori Darwin. Karena pada prinsipnya manusia adalah makhluk yang utuh, bukan sebagian dari evolusi. Kalau dia berevolusi, maka dia akan berubah lagi nanti. Jadi mungkin 1000 tahun lagi, 2000 tahun lagi mungkin akan jadi UFO dan sebagainya. Tapi kenyataannya tidak kan. Dari zaman Yunani, mungkin dari sisi tingginya, posturnya betul, karena Nabi Adam dulu kan perkiraan tingginya 600 meter. Seperti yang digambarkan dalam fosil-fosil itu kan cukup tinggi ya, sampai ada 20 meter, 30 meter, dan sebagainya. Jadi orang yang mendewakan sains akan cenderung ateis. Sekarang jumlah ateis di dunia itu ada 2,3%. Mengaku dirinya ateis itu 2,3%. Kalau 6 miliar penduduk berarti ada 150 juta orang mengatakan ateis. Jepang 65% penduduknya mengaku ateis, maka jangan heran kalau di Jepang banyak orang bunuh diri. Ateis tidak percaya adanya kehidupan setelah mati. Kalau sudah mati ya sudah. 48% orang Rusia ateis. Jadi ini data yang saya sampaikan teman-teman, bahwa kecenderungan orang ateis itu adalah tidak mengakui keberadaan Tuhan, yang kedua tidak ada kehidupan setelah mati. Sementara kita sebagai orang beriman harus berani mengatakan bahwa ada kehidupan setelah mati. Memang tidak bisa dijangkau oleh sains, karena sains itu manusia terbatas sekali pengetahuannya. Beda dengan Allah Maha Kuasa, kekuasaannya sangat luas. Dan kita pun kalau orang sains menggunakan logika, kita bisa juga menggunakan logika mereka. Kalau mereka tidak percaya Tuhan itu ternyata nanti ada, akhirat ada, mereka rugi. Kalau kita juga gitu. Kalau kita percaya dan kita yakin, kita untung. Jadi kalau akhirat nanti itu ada, kita tuh untung. Allah itu ada, untung kita. Kalau mereka kan rugi gitu. Jadi itulah logika yang kita pakai teman-teman ya, untuk mempertahankan akidah kita, mempertahankan keimanan kita. Sains tidak bisa menjangkau etika dan moral, agama yang menjangkau. Sains tidak bisa menjangkau dunia yang setelah mati, agama yang menjangkau. Sains tidak bisa menjangkau kehidupan awal penciptaan manusia, agama yang menjangkau. Karena sains hanya berteori, tidak bisa dibuktikan. Sementara agama kita harus mempercayai dan meyakini, memang dogma. Tetapi itulah, dogma adalah bagian dari keimanan kita. Jadi di sini adalah agama banyak mengisi ruang-ruang yang tidak dimiliki oleh sains. Makanya tetap untuk mempertahankan akidah kita.